Jadi gue tuh gagal ya online check-in, nggak tahu apa karena gue transit, jadi nggak bisa online check-in, jadi harus ke counter dan antriannya sepanjang ini. Untung bisa. Halo, jumpa lagi di episode ke-9 dari rangkaian trip Malaysia dan Brunei gue kali ini. Dan di hari ke-4 ya ini ya. Gue akan pindah kota dong. Tentunya naik Air Asia lagi. Yuk kita terbang. Gue masih di Malaysia kok, bukan di Korea. Iya, ini di kota Kinabalu. Penerbangan gue dari Penang transit di Kuala Lumpur lalu lanjut ke kota Kinabalu. Dan itu hanya 239.000 saja. Masuk ke negara bagian Sabah emang agak-agak unik sih. Walaupun masih terbang dalam wilayah Malaysia, tetap paspor gue tuh dicap begitu masuk Sabah dan kita bener-bener melewati imigrasi. Itu di bawah turis Korea semua. Gila emang. Dari tadi itu nggak berhenti loh turis Korea datang, dan hampir semua di sini itu kayak sampai pengumuman bandaranya aja pakai bahasa Hanguk, tau gak sih? Pakai Hanguk, jadi pakai bahasa Korea gitu. Jadi manggil penumpang pakai bahasa Korea. Ini international flight-nya ya. Jadi kemungkinan memang turis Korea banyak banget ya di sini. Terus gua naik ke atas, nyari tempat buat tidur dan ketemulah ini. Ya udah gue tidur di sini. Tadi barusan ngomong sama salah satu pegawai sini, boleh tidur sini Kak? Boleh katanya. Setelah semalaman layover di Bandara KK, akhirnya gue memutuskan naik bis dari Bandara KK ke City Center. Nggak ada bus airport ya, jadi harus jalan sekitar 500 meter ke pintu bandara, lalu naik bis ini deh. Satu aja. Terima kasih. Udah sampai guys di Center Point. Sekarang mau jalan kaki tuh 1 kilometer kayaknya. Tuh bisnya tuh lucu ya. Bis oplet. Di sini kayak angkutan-angkutannya kayak gitu semua. Turun dari Center Point, gue jalan kaki sekitar 1 km menuju tempat rental skuter yang emang udah gue kontak sebelum trip ini ya. Nak rental skuter bang? Oh boleh. Mana sini ya? Halo. Rental skuter? Hah? Jangan bertahun-tahun lah. 2 hari aja. Oh iya, setahun lah. Tak setahun ini lah. Panas. Oke. Di skuter Rabbit ini banyak pilihan skuter yang bisa dirental. Gue pilih yang Rp50 per day dengan jaminan Rp100 untuk 2 hari. Lanjut, petualangan Lady Biker dimulai. Guys, kita lagi dalam perjalanan ke arah Kundasang, Ranau. Itu salah satu kota, jaraknya sekitar 100 km dari kota Kinabalu. Ini gue udah nempuh 22 km. Dan tadinya mau sarapan di sana tuh, gerai kelapa bakar Kak Tini itu, tapi ternyata dia belum buka. Padahal udah pengen makan. Yaudah deh, ini akhirnya kayaknya kita mau jalan aja terus, nanti cari sarapan di mana gitu. Doakan
Selamat sampai ke Ranau. 100 km. Oke. Sebelum berangkat isi bensin dulu dong. Gue berhenti di salah satu pom bensin Shell di Tamparuli dan gue nyobain cashless payment mesin yang mereka sediakan di sini. Jadi ini modelnya nggak ada operator lagi ya, jadi kita isi sendiri, bayar sendiri, pakai kartu debit ataupun kartu kredit. Nah di sini sempat ada insiden dikit karena begitu payment saldo terpotong dari kartu kredit gue itu 200 ringgit, padahal gue cuma ngisi 7 ringgit saja. Tapi jangan khawatir karena ternyata saldonya bakal balik lagi dalam 2 hari. Guys, udah nyampe nih di Ranau ya, 2 jam. Terus ini jalanannya putus, jadi motornya taruh parkir di situ. Penginapan gua di belakang sana. Jadi ini lagi dikerjain sama abangnya. Mudah-mudahan nanti sore udah bisa lewat lah motor ke sana ya. Jadi sekarang parkir di sana dulu, terus gua jalan kaki deh ke hotelnya. Oke. Ih, nggak percaya rasanya gue bisa sampai ke sini. Nah, gue barusan check-in, kemudian gue keluar lagi dan tujuan pertama gue adalah Kundasang War Memorial ini. Nah, yuk kita lihat di dalam ada apa aja nih. Jadi ini destinasi pertama gue di Kundasang, yaitu adalah War Memorial. Aduh, nancap nih. Jadi ini tuh taman untuk memperingati perang dulu ya. Di sini tuh ada kejadian dulu. Kalau baca-baca sejarahnya sih ya. Makanya kenapa sekarang ada bendera Inggris, ada bendera Australia, ada bendera Malaysia di sini. Jadi dari 3 negara itu. Ini kalau kita masuk, ini ada berita-beritanya nih. Jadi dulu ada dari Sandakan ya. Ada apa tuh namanya? Kok gue ngos-ngosan ya, tunggu istirahat dulu. Memorial Kundasang ini adalah sebuah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang para korban perang yang terjadi di Sabah, terutama selama Perang Dunia Kedua. Peringatan ini juga untuk memperingati tragedi Sandakan Death March pada tahun 1945, di mana ketika itu Jepang memutuskan untuk memindahkan sekitar 2.400 lebih tawanan perang Inggris dan Australia dari kamp tawanan perang Sandakan di Sabah ke kamp tawanan perang lainnya di sepanjang pantai timur Sabah. Nah, pemindahan ini dilakukan di mana tawanan tersebut dipaksa berjalan kaki sejauh 260 km dan selama perjalanan tawanan tersebut mengalami kondisi yang sangat buruk karena kelaparan, dehidrasi, kelelahan, dan sakit. Terus mereka juga sering disiksa dan dibunuh oleh pasukan Jepang. Hanya 6 orang saja yang selamat dari total lebih dari 2.400 orang yang berjalan kaki ini. Tragedi ini dianggap sebagai salah satu kekejaman perang terburuk yang pernah terjadi di Asia Tenggara selama Perang Dunia Kedua dan menjadi bagian dari sejarah perjuangan Sabah dalam mencapai kemerdekaan dan perdamaian. Wow, mengerikan ya ternyata tragedi ini, maka dibangunlah monumen perang ini. Semacam rumusa kali ya, kalau di negara lain kan yang jadi korban itu rakyat sipil. Mereka dipaksa oleh Jepang untuk membangun berbagai konstruksi, lalu diperlakukan dengan sangat buruk, sampai kelelahan, kelaparan, dehidrasi, dan kena berbagai macam penyakit. Wah, ternyata kalau membaca sejarah perang itu memang benar-benar menggenaskan ya. Jadi pantas saja kalau seluruh dunia itu menentang adanya perang di dunia ini. Di sini tuh ada 4 taman
yang didedikasikan untuk para tahanan yang meninggal semasa zaman Jepang itu. Oh, kayaknya better ke sebelah sini dulu. Nah, kalian bisa lihat tuh, ini hitam-hitam kayak papan tulis. Itu adalah nama-nama mereka yang tewas pada saat peristiwa itu. I'm dreaming of Australia, the land we left behind, dreaming of the loved one we could always bear in mind, although in only fancy, our hearts within us yearn. But we'll make up for lost moments when to Aussie we return. There's be sailing on the harbor, the showboat our first choice, or maybe we'd be dancing, listening to our sweetheart voice, although it's only fancy, our hearts within our yearn. G will make up for lost moments when to Aussie we return. The sunset. Jadi emang banyak banget ya korbannya. Indonesia tuh ada 3.600 kalau menurut yang gue baca ya. Pada zaman Romusa itu 3.600 orang. Sedangkan di sini ada 2.400 tapi tentara semua. Dedicated to the lasting memory of the 641 British servicemen who died in terrible circumstances in the Sarakan prisoner of war camp on the death marches and of Nerano 1943-1945. They shall grow not all as we that are left grow old. Age shall not weary them, nor that years condemn. On the going down on the sun in the morning we will remember them. Now we are entering the Australian garden. Sekitar 1 jam berkeliling di taman ini, merenungi bagaimana kejamnya perang, kemudian gue akhirnya memutuskan untuk beranjak ke destinasi berikutnya. Buat kalian yang ke Ranau, ke Kundasang khususnya, ini adalah satu tempat yang mesti kalian kunjungi, benar-benar must visit item deh. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye!